Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku, perwakilan dari OSIS yang Bapak cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, siang ini, saya dengan mereka, kaitannya saya ini dan mereka ini adalah calon guru penggerak yang mana mempunyai tugas dan tanggung jawab. Salah satunya ini adalah mengumpulkan Bapak dan Ibu guru serta siswa yang bisa dinamakan rapat bersama membahas masalah program-program di sekolah yang kaitannya program-program ini pastinya berdampak positif untuk siswa-siswi di SMK Hampur 2 Jakarta ini. Kaitannya dengan itu, program-program yang sudah saya pilih yaitu program podcast dan konten kreator. Ini saya lebih mengarah ke podcastnya saja. Kita sudah mempunyai podcast, cuma podcast itu belum berjalan karena adanya sesuatu hal yang memang belum bisa dilaksanakan. Terus kalau untuk PK sendiri, programnya itu adalah teater Jamil, teater. Kaitannya dengan konten mereka, sedikit saya di sini juga memanggil guru TKJ, kaitan juga dengan desain grafis dan pengeditan video dan lain sebagainya. Dan juga di sini memanggil Bapak dan Ibu semuanya kaitannya dengan itu. Terus selanjutnya mungkin mereka akan sedikit memberikan topik untuk rapat kita kali ini yang mungkin Bapak Ibu semua nanti biar paham ya. Silakan untuk mereka, saya persilakan. Terima kasih Pak Fendi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Hampur 2 Jakarta, Bapak Adnan Arif, Bapak Ibu perwakilan guru, Bapak komite dan murid-muridku yang saya banggakan semuanya. Kali ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan pemetaan aset di sekolah. Jadi dalam pembelajaran kita CGP dalam modul 3.2, karena kebetulan pembelajaran CGP kita sudah berakhir dan puncaknya di bulan depan, di bulan April, kami akan melaksanakan kegiatan panen hasil karya, panen hasil belajar dari proses pembelajaran kami selama kurang lebih 6-7 bulan. Tugas pada modul 2 itu kami akan melakukan diskusi bersama dengan kepala sekolah, perwakilan guru, komite, dan juga siswa terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah. Aset, modal atau kekuatan yang memang dimiliki oleh sekolah kita SMK Hampur 2 Jakarta. Aset yang kita sudah klasifikasikan itu ada 7 jenis aset. Yang pertama, aset atau modal manusia, kedua aset sosial, ketiga aset politik, keempat aset agama dan budaya, kelima aset fisik, keenam aset lingkungan atau alam, dan yang ketujuh adalah aset finansial. Setelah kita melakukan pembahasan terkait dengan 7 aset atau modal atau kekuatan yang memang dimiliki oleh sekolah, barulah nanti kemudian kita akan mendiskusikan terkait dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Effendi, yang mengangkat programnya adalah podcast dan saya sendiri adalah teater. Dan munculnya program ini yang kita angkat adalah harus berdasarkan terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Gitu. Jadi kita mengambil program bukan berdasarkan permasalahan, bukan berdasarkan kekurangan atau kendala-kendala, tapi harus berdasarkan kekuatan atau aset atau modal yang memang sekolah kita miliki. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai dari kita melakukan identifikasi terkait dengan pemetaan 7 aset yang tadi telah kita kemukakan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Mungkin dipandu oleh Pak Effendi. Silakan Pak Effendi. Baik. Kaitannya dengan 7 aset itu, Bapak Ibu, saya lanjutkan.
7 aset yang mungkin Bapak Ibu baru dengar juga bahwasanya kita itu mempunyai 7 aset. Yang pertama adalah modal lingkungan atau alam. Ini kalau boleh saya jabarkan sedikit, di modal lingkungan atau alam ini ada, kita itu berada di wilayah Kelapa Gading, yang mana lingkungan kita ini berada di tengah-tengah komplek TNI Angkatan Laut. Terus di sekitar Kelapa Gading itu pastinya juga ada sarana dan prasarana dari modal lingkungan itu yang bisa digunakan untuk pembelajaran seluruh siswa. Terus yang kedua itu ada modal agama dan modal budaya. Kegiatan modal agama dan modal budaya ini juga bisa kita gunakan. Ini adalah masuk dalam 7 aset yang mana bisa kita gunakan untuk memfasilitasi anak-anak dalam pembelajaran. Terus yang ketiga adalah modal sosial. Ini modal sosial, ini kaitannya dengan setiap sekolah ini kan pasti ada contoh, ada kepramukaan. Kepramukaan ini yang mana sering melaksanakan modal sosial. Anak-anak diberikan pembelajaran di bidang sosial, dan ada juga Palang Merah Remaja. Ini Palang Merah Remaja atau PMI, ini kaitannya dengan modal sosial, dan kaitannya dengan donor darah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada modal manusia. Modal manusia ini berkaitan dengan manusia yang berada di sekitar komplek Kelapa Gading. Terus yang kelima ada modal fisik. Ini modal fisik. Terus yang modal fisik yang ada di Kelapa Gading ini contohnya sarana dan prasarana. Kita bisa menggunakan apa aja yang ada di Kelapa Gading ini. Contohnya ada gedung olahraga, terus ada taman. Ini bisa dijadikan untuk anak-anak atau siswa-siswi ini untuk belajar alam dan lain sebagainya. Ini mengingat sekolah yang memang tidak mempunyai tidak mempunyai ruang belajar terbuka. Nah, ini bisa menggunakan 7 aset tersebut. Terus model yang keenam adalah aset finansial. Nah, aset finansial ini kemarin yang dijelaskan itu bisa dari dana bantuan operasional sekolah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya kita punya forecast. Ini salah satunya adalah anggaran dari dana BOS. Perlu Bapak Ibu tahu, perlu siswa-siswi tahu bahwasanya sekolah itu mempunyai bantuan operasional sekolah. Ini sebenarnya dana-dana tersebut juga untuk siswa juga, ya, untuk siswa juga kebermanfaatannya. Terus kita juga mempunyai dana finansial itu, kita mempunyai koperasi, unit usaha, nah itu bisa kita manfaatkan. Terus yang ketujuh ada modal politik. Ini kaitannya modal politik itu organisasi yang mendukung untuk sekolah kita. Contohnya seperti PGRI, TNI dan Polri. Ini seperti itu kurang lebih, Bapak Ibu. Jadi itu adalah 7 aset yang mana politik juga bisa MOU atau bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran siswa-siswi juga. Jadi sekolah ini melakukan MOU atau kerjasama dengan Telkom, contohnya dengan Telkom dalam pembuatan laboratorium untuk anak-anak TKJ. Dengan Lavial kita membuat lab farmasi. Jadi seperti itu adalah 7 modal aset yang saya berikan kepada Bapak Ibu dan semuanya, beritahu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Biasanya SMK Hang Tuah 2 ini sepertinya lengkap. 7 aset itu bisa dimanfaatkan untuk
pembelajaran dari siswa-siswi semua. Silakan bisa dilanjutkan Bu Eka sebelum ke kepala sekolah. Ya, cukup Pak, mungkin ada tanggapan dulu sebelumnya dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu, ataupun dari siswa. Bapak Ibu, monggo. Kalau saya ini pengembangan kreativitas berarti dan di sini misalnya kayak Bisa yang diucapin maksudnya nanti itu berjalannya seperti apa? maksudnya Kita buat maksudnya buatnya seperti apa? Kayak apa yang dibilang tadi ada Modal lingkungan. lingkungan itu kerjanya seperti apa? Mungkin aja begini seperti apa? Oh, jadi sebelumnya kan kita identifikasi dulu nih Pak aset-aset kita gitu. Misalnya dari yang pertama terkait dengan modal manusia gitu. Kekuatan kita di modal manusia ini apa sih gitu. Misalnya guru dan staf kita merupakan lulusan S1 dan S2 gitu. Terus kemudian guru-guru yang mengajar di sini pun linier dengan keahliannya gitu. Terus juga memiliki sertifikasi. Nah, itu menjadi kekuatan kita gitu. Ataupun kita didukung dengan orang tua siswa yang memang menengah ke atas misalnya gitu. Itu salah satu kekuatan kita. Terus kemudian tadi model sosial yang tadi kaitannya kerjasama dengan pihak luar gitu. Kita punya pramuka yang kerjasama dengan apa Pak Uli? Sakabari. Sakabari gitu. Terus kita kerjasama sama Pemri gitu ya Pak. Gitu. Nah kita harus menggali dari ketujuh aset ini gitu. Komponen sekolah gitu. Ternyata banyak sekali aset-aset sekolah gitu yang memang selama ini kita nggak paham nih gitu atau nggak kita ketahui secara mendalam. Ataupun tadi kaitannya sama aset finansial gitu. Misalnya bukan hanya pertama misalnya tadi sumber pengelolaan dana kita dari bos gitu. Terus kemudian yang kedua kita sumber keuangan kita pastinya dari SPP siswa. Kemudian ada nggak kira-kira kita punya nggak bantuan dari CSR dari perusahaan-perusahaan lain gitu ataupun dari pihak badan usaha yang lain. Seperti itu Bapak Ibu semua. Gimana? Ada lagi tanggapannya? Ada. Begini, saya boleh ya mengarahkan kegiatan ini diskusi ya. Ini kan output dari materi, tadi itu materi. Ya, tadi itu sifatnya materi Bapak Ibu. Materi yang ingin kita diskusikan. Ibarat kata kita sudah dikasih modal untuk membahas tentang 7 aset yang ada di sekolah kita ini. Output dari diskusi kita ini nanti bagaimana program-program sekolah itu yang bisa atau mungkin yang sudah ada tapi belum berjalan atau mungkin yang ingin kita buat baru dengan kita lebih memaksimalkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Seperti itu, ini yang saya tangkap dari materi tadi. Saya kaitkan dengan tujuan kita diminta untuk menanggapi, maka outputnya itu adalah program-program kegiatan yang bisa dan mungkin akan dilaksanakan di SMK Hangtua 2 Jakarta ini. Yang tujuannya sekali lagi menjadi usaha bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga pendidikan di SMK Hangtua 2 Jakarta. Itu yang coba kami arahkan terhadap diskusi kita pada pagi hari ini. Kaitannya dengan aset-aset ini, saya kira
buat saya sebagai kepala sekolah ataupun sebelum menjadi kepala sekolah, harusnya kita semua sebagai guru itu dan juga mungkin siswa itu juga pastinya saya yakin sudah mendapatkan kalau potensi-potensi di sekolah kita itu apa saja, atau bahkan mungkin sebelum kita mendaftar atau melamar bekerja di sekolah itu ya secara naluri harusnya kita sudah membaca, oh kira-kira potensi sekolah itu seperti apa sih, oh itunya itu seperti apa sih, walaupun ketika kita sudah masuk hal itu harus terus kita dalami. Itu yang menurut saya harus kita lakukan. Kalau saya ingin menanggapi tentang program-program kaitannya dengan aset yang tadi disampaikan di kita, tadi di awal memang ini kan semua ini sebetulnya harusnya kita sudah identifikasi dari awal. Ya, aset lingkungan, bagaimana kita semua harus bisa menceritakan. Kalau kita bercerita itu artinya kita sudah tahu, menceritakan bahwa oh SLK Hangtua 2 Jakarta ini kita pastikan atau kita bandingkan barangkali dengan sekolah-sekolah lain harusnya memiliki aset lingkungan yang lebih baik atau mungkin bisa kita banggakan karena kita berada dalam lingkungan komplek TNI Angkatan Laut. Ini kalau dari segi fisik lingkungan. Yang kedua, akses menuju sekolah. Yang ketiga, fasilitas-fasilitas yang memungkinkan harusnya dioptimalkan oleh sekolah. Tadi disampaikan oleh Bapak Pendi sebagai wakil kesiswaan, kita itu punya korlat, lapangan yang besar seperti itu. Kita ada kolam renang, fasilitas-fasilitas yang mungkin sekolah-sekolah lain untuk mengakses itu ada masalah. Kita sebetulnya cukup berjalan kaki saja sudah sampai. Taman, tadi disampaikan oleh Pak Pendi, kita juga punya banyak taman karena memang lingkungan kita lingkungan komplek TNI Angkatan Laut, ada Sakuro, jogging track. Saya kira itu akses yang harusnya kita manfaatkan. Kalau kegiatan-kegiatan kita kan sudah lakukan, mungkin yang sudah berjalan, umpamanya olahraga pagi Jumat, bagaimana kita keluar melihat situasi lingkungan dan seterusnya. Seperti itu. Aset agama dan budaya. Jelas pastinya di lingkungan TNI Angkatan Laut kita tidak mungkin mendapatkan situasi yang kalau bicara agama kan ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kita selalu dijaga untuk di tengah-tengah. Artinya budaya apa saja aman harusnya dikembangkan di lingkungan sekolah kita. Agama pun sama, seperti aliran-aliran radikalisme, saya yakin pasti di kita tidak mungkin bisa berkembang di sekolah kita ini, dan itu positif menurut saya. Kegiatan-kegiatan, nah itu yang harus kita gali kembali, apakah cukup dengan zikir pagi saja, ataukah mungkin dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Lingkungan ini juga punya majelis-majelis taklim dan seterusnya seperti itu. Aset sosial mungkin mirip dengan lingkungan tadi ya, kaitannya dengan sosial. Kemudian aset finansial jelas tadi sudah disampaikan bagaimana pemaksimalan anggaran-anggaran dana-dana bantuan. Kemudian
aset manusia, SDM, sumber daya manusia itu ya kita mendorong program-program untuk guru itu tidak sekedar mengajar di ruang kelas, tapi ya kita beri kesempatan untuk mengaktualisasi diri. SDM tampil mengisi kegiatan, bermusik, berolahraga dan seterusnya. Saya kira itu aset-aset SDM yang di era sekarang ini, aset-aset SDM yang berani tampil. 4C itu komunikatif, apalagi Pak Fendi, kreatif, kolaboratif, kompeten. Nah itu, ini harus kita latih. Kemarin alhamdulillah kita untuk proses agama dan kegiatan Ramadan ini kita sudah mulai memberanikan diri ada diskusi. Siapa yang bertanya, kita guru di tengah-tengah menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana menjawab. Konseling, semi konseling. Kalau konseling BK itu private sifatnya, kalau ini kita buat umpamanya konseling tapi yang sifatnya umum. Seperti itu. Banyak hal-hal yang menurut saya kita mampu. Sekolah ini mampu asal ada kemauan, gitu. Asal ada kemauan. Tadi Pak Fendi bilang podcast yang melatih semuanya tadi itu, melatih guru yang kreatif pastinya. Siswa juga melatih kreatif. Yang paling penting dalam podcast itu apa? Komunikatif, penyampaian cerita-cerita, ide, tapi terarah, terkonsep. Itu yang memang sekarang lagi viral, era buah dari pandemi itu. Salah satu hikmahnya ya orang membuat konten kreatif sendiri, individual, podcast Helmi Yahya yang kayak begitu, tokoh-tokoh seperti itu dia bisa datangkan siapa saja, ngobrol, diajak ngobrol temanya, dia bisa menggiring arah kemana, itu keren. Outputnya ya sosialisasi sekolah. Oh, di sekolah ini ada kegiatan itu loh. Memang kolaboratif, harus semuanya saling membantu. Tidak bisa diserahkan ke satu orang saja. Podcast urusannya TKJ saja umpamanya, tidak bisa kalau di manapun itu. Pasti harus ikut semuanya. Oh, aku bagian ini ya. Oh, aku bagian ini. Oh, bagian ini ya ini. Oh, aku bagian ini. Seperti itu. Itu saja mungkin dari saya tanggapan tentang aset ini. Artinya saya sebagai kepala sekolah melihat aset-aset ini bukan sekedar omong kosong, tapi memang ada di sekolah kita. Dan saya yakin kalau nanti Bapak Ibu umpamanya berada di sekolah lain atau misalnya melihat sekolah lain, saya yakin belum tentu mendapatkan aset-aset ini di sekolah-sekolah lain. Dan itu yang harus kita optimalkan, kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Saya kira itu saja tentang tanggapan dari tema pembicaraan kita sekarang ini. Mungkin nanti akan ditajamkan kembali, kita membahas program-program. Tapi sekarang program ya. Iya. Kita masuk ke dalam program yang sudah ada atau berjalan atau belum, baik atau tidak, dievaluasinya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Baik, silakan Pak. Baik, saya lanjutkan lagi sedikit Bapak dan Ibu semuanya, aku bahwasanya memang yang tadi saya sampaikan, podcast ini adalah sesuatu yang lagi booming sekarang ini. Bahkan program ini saya angkat di CGP saya, ini semuanya mengatakan keren sekali. Ternyata orang tua punya tempat sekeren itu ya, punya podcast,
Bahkan ada yang tentu tempatnya seperti kafe yang adem, bawaannya kayaknya enak sekali di dalam situ ya gitu. Karena waktu itu saya lagi ada pendampingan PP, saya foto dan saya angkat juga temanya podcast. Bahkan sudah mengecap sekolah kita ini sekolah kaya ini gitu. Karena ada di tingkatan saya itu SMA itu baru berwacana karena belum adanya modal itu, karena memang SMA-nya negeri ya, SMA-nya negeri mau membangun ruang podcast saja harus lapor sono lapor sini itu, karena di negeri itu kan memang pengawasan keuangannya itu sangat ketat sekali ya. Jadi ini adalah potensi yang bagus, program ini yang pastinya bermanfaatnya untuk siswa banyak. Tadi yang kepala sekolah sampaikan, komunikasi dilatih anak-anak mencari narasumber, menjadi host. Ini kaitannya komunikasi tidak berfungsi di sekolah ini saja. Ketika kalian lulus, nanti orang bekerja itu yang pasti pertama itu komunikasi. Pintar tapi tidak jago komunikasi, ya bisa saya katakan ya sukses. Tapi orang seperti sekarang itu rata-rata pintar, ya IQ-nya, komunikasinya juga jago juga. Ini adalah melatih kalian nantinya semuanya untuk siswa-siswa dalam pembelajaran podcast ini untuk komunikasi. Karena kaitannya lulus itu kalian menjadi perusahaan pastinya ini adalah modal untuk kalian nanti berkomunikasi dengan baik. Nah, cuma di sini tadi yang program ini belum berjalan, Bapak yang bisa kami sampaikan bahwasanya kebetulan terbenturnya ada di kamera ya Pak Aldi ya, ya ada di kamera. Ini solusinya kalau menurut kepala sekolah bagaimana Pak? Baik. Podcast ya? Iya. Saya memang mendengar tentang keluhan di podcast itu. Saya kira yang harus kita dudukkan di podcast itu adalah bagaimana kita semua itu merasa terlibat ketika ada event kegiatan podcast itu berjalan. Oke, tadi sarana prasarana kalau buat saya sebagai kepala sekolah artinya sarana prasarana itu saya pribadi tidak menganggap itu sebagai masalah besar. Artinya selagi program itu bisa dijalankan, maka sarana prasarana itu akan mudah untuk kita usahakan. Kita punya dana pos kamera umpamanya seperti itu bisa kita berikan dengan dana pos. Yang hambatan yang kedua selain kamera itu di podcast adalah belum ada struktur organisasi yang memang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan podcast itu. Siapa ketuanya? Kemudian siapa tim pelayanan di sana? Siapa orang-orang yang memang pengarah? Kalau pelaksana harapan kita kan siswa. Betul ya? Kalau pelaksana harapan kita siswa, tapi struktur organisasi di podcast itu belum ada. Gitu loh. Makanya diserahkan TKJ, jurusan ini yang terjadi ya di kita ya, diserahkan di TKJ. Kalau diserahkan di TKJ, sekarang semuanya apakah mengedit ataukah semuanya itu sampai dengan jadi hasil itu harus dipasrahkan ke TKJ? Tentunya kan tidak. Siapa yang membuat editor, menyusun tema, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang tidak bisa berjalan podcast. Podcast itu kan tempat sarana prasarana untuk membuat konten dong. Artinya yang kita inginkan itu podcast itu kalau misalnya kita mau bikin acara
sudah ada proposal umpamanya saya mau mengadakan tentang tema apa sekarang ini. Kalau yang sekarang ini tentang hasil pengumuman pemilu, kira-kira bagaimana konten tentang saya mau membahas tema tentang ini, itunya ini, itunya ini, itunya ini, itunya ini, pembahasannya ini, pertanyaan-pertanyaan ini, narasumbernya ini. Kira-kira itu baru maju ke manajemen podcast. Ini loh, baca sama manajemen podcast umpamanya begini. Manajemen podcast itu ya tema-tema, pasti manajemen harus ikut di situ. Umpamanya ini loh, podcast mau bikin kegiatan ini, minimal screening lah, boleh atau tidak tema ini. Oke, silakan. Kayak gitu. Baru di situ langsung berjalan. Timnya, kembali lagi organisasinya. Kalau alat saya kira bisa lah, kalau misalnya sekarang kita belum bisa beli, semester depan umpamanya dana bos semester depan turun, kita bisa adakan. Tapi kan proses itu harus berjalan dulu. Iya kan? Proses itu harus berjalan dulu. Seperti itu. Jadi memang ide-ide situ nggak usah. Saya teringat apa Bu siapa yang kemarin kita pelatihan tentang apa aksi nyata ya. Aksi nyata itu nggak perlu yang seideal-ideal mungkin proposal yang harus bagaimana, cukup selembar saja umpamanya kalimat saya tema kegiatan podcast minggu ini, atau sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali umpamanya kita kasih aturan begitu buat, atau kan tim literasi biasanya ya, dari tim literasi membuat tema podcast umpamanya membahas tentang Ramadan sekarang. Subtemanya apa kira-kira yang dibahas tentang ini, narasumber si A, kemudian hostnya si B, kira-kira begitu, tim itunya ini, kira-kira begitu. Pertanyaan-pertanyaannya cukup nggak banyak pertanyaan, kan hanya pertanyaan saja, apa bagaimana pendapatnya ini, jawabannya nanti nggak usah ditulis jawabannya juga kan, itu narasumber. Tujuan seperti kita membuat RPP saja, rencana pembelajaran, yang nggak perlu yang harus materinya ada, tapi langkah-langkah pelaksanaannya itu ada, maju buat. Jadi ACC dilihat, screening panitia umpamanya manajemen dilihat, mau bikin konten tentang apa ini, tentang ini, oke. Umpamanya USK, tentang USK bagaimana, tema-temanya yang sederhana-sederhana saja. Seperti itu. Kalau menurut saya podcast itu yang belum jalan di situ, ide-ide kreatifnya yang belum ada. Tapi kalau sarana prasarana bisa lah kita pinjam dulu umpamanya kayak gitu ya Pak Billy ya, bisa kita pinjam dulu, terus apa kamera dan lain-lain itu bisa, pakai HP dulu umpamanya itu bisa. Yang penting tapi running dulu, ide-idenya itu running dulu. Kan kalau digital kan bisa dipindah-pindah, nggak harus kita punya kan. Kalau misalnya ini kalau bicara tadi dikatakan hanya sarana prasarana, menurut saya bukan sekedar sarana prasarana. Ini podcast itu butuh orang memang yang senang ngobrol, senang mengungkapkan pendapat, santai, yang suka bicara, tapi terarah gitu loh. Tapi yang terarah, diarahkan dari pembicaranya. Jadi orang ini suka olahraga, Pak Adnan umpamanya, gimana tips umpamanya membuat kebugaran di bulan Ramadan itu seperti apa sih Pak? Pak bener nggak sih kalau saya rasain? Saya kadang-kadang yang begitu itu butuh orang yang pengen ngobrol saja, dari pengalaman-pengalaman sehari-hari saja yang digali. Kira-kira habis sahur tidur dengan habis sahur itu olahraga Pak, endingnya sampai jam 10 itu lebih seger mana orang itu Pak? Konten ahlinya ngomong ke asa. Nanti yang nanya, biasanya juga ngerasain begitu Pak, ternyata lebih enak bangun habis sahur itu subuh, kalau perlu kita nyepedahan dulu dan jangan langsung tidur, kayaknya lebih enak Pak.
lebih hausnya itu lebih terasanya ya paling nanti jam 12. Ntar jam 12 kita ngantuk lagi pasti. Di situ tidur memang enak. Ritme kesehariannya itu, nah itu orang-orang yang iseng-iseng kayak itu podcast kan iseng. Berbagai informasi yang dimanfaatkan kepada orang. Seperti masak umpamanya gimana kaum wanita ini, oh masak gimana membagi waktu begini. Itu menurut saya agak penting. Jadi kalau sarana prasarana menurut saya harusnya bukan menjadi halangan untuk menjalankan tadi seperti kamera nggak punya berhenti. Menurut saya ya kreatif kita levelnya rendah sekali kalau hanya karena kamera terus program itu nggak berjalan. Kalau menurut saya seperti itu tanggapan saya tentang podcast. Nah, ayo kita coba hidupkan hal-hal yang kayak begini. Karena ini kan kurikulum merdeka ya memang kita perlu itu tujuannya kreativitas itu komunikatif kan. Saya kira itu tentang podcast. Baik, terima kasih Pak untuk program saya. Saya rasa sudah dapat solusi ya dari kepala sekolah dan Bapak Ibu semuanya. Artinya tadi sarana dan prasarana tidak menjadi satu hal yang vital sekali, tetapi kepala sekolah menyampaikan tadi bahwasanya yang lebih difokuskan lagi masalah ini ya apa namanya ide-ide kreatif ya, ide-ide kreatif atau mungkin bisa tim ini ya, tim yang mempunyai ide lah seperti itu. Yang kedua tadi masalah struktural, jadi struktural yang di podcast belum ada, nanti mungkin solusinya akan segera dibentuk agar program ini berjalan. Kalau sudah ada struktural, yang pasti ada yang bertanggung jawab. Kegiatan itu nanti akan berjalan seminggu sekali atau berapa, terus mau mengangkat konten apa dan lain sebagainya. Saya rasa untuk program saya alhamdulillah sudah terselesaikan. Mungkin TK yang belum Saya sedikit saja, coba ini nanti yang OSIS atau apa, ada film yang kaitannya dengan itu, film yang dulu di era Bapak itu sangat populer, itu ada yang dengan sastro, ya, ada apa dengan cinta, itu kelihatan podcastnya, walaupun dulu belum sifatnya podcast, itu masih mading. Itu sifatnya masih mading. Bagaimana ada lomba puisi, kemudian tim mading itu bingung nyari orangnya siapa nih yang juara. Kita wawancara yang juara. Kita wawancara yang juara. Begini. Itu kan coba lihat film itu seru kalau misalnya kayak gitu. Artinya sangat mudah sekali ide-ide itu keluar. itu internet belum familiar. Itu internet belum ada. Belum familiar, kalau ada udah mungkin. Kesibukannya itu seperti itu. Ada kegiatan apa umpamanya turnamen, wah itu sibuk dia langsung mencari ide itu udah langsung jalan udah. Orang-orang di podcast, kalau sekarang podcast, kalau dulu orang madingnya kira-kira begitu. Tim beritanya itu pemburu berita itu langsung pramuka bikin acara apa, wah ini event ini kayak itu nggak bakalan nganggur. Ibarat kata nggak ada itu apa tidur sebentar udah ogah udah lihat ini, wah ini ada kegiatan ini. Coba lagi style film itu kalau nggak percaya. Orangnya cantik-cantik itu idola Bapak dulu, Dian Sastro. Judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Ya, lihat itu nanti. Banyak Tapi itu Pak Benny, sumber daya manusia SDM-nya untuk kayak podcast ya sebenarnya yang mau jadi host itu ini harus ada modal kekuatan pembelajaran yang Iya, nanti kan dalam struktural itu kan bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru produktif manajemen. karena kemarin saya lihat pas wawancara di Mobile Legend itu kurang penguatan jadi Kurang pengalaman ya. yang jual sekolah kita tuh nggak dijual terus di pos itu Iya. ini dijual terus sama sekolah. Ya perlu ada salah satu tim yang seperti apa sudah mendatangkan. Cuma ya lagi-lagi belum ada struktural itu, belum bisa mengimplementasikan langsung kepada tim. Terima
Terima kasih Pak Anda. Saya kira praktek sudah. Kalau pembelajaran itu pasti akan berjalan belajar itu, tapi yang penting di podcast ini harus dipraktekkan Langsung maksudnya Pak. langsung. Terus Pengarang langsung terjun, besok evaluasi. Pengarang langsung terjun, besok evaluasi. Pengarang langsung terjun, besok evaluasi, harus begitu. Kalau tidak begitu, nunggu belajar dulu, nunggu nggak mau dulu, ya sampai kita nanti tua ya belum tentu anak-anak ini mau. Model-model anak-anak kita ini kayaknya memang harus dipaksa. Bisa jadi ini Praktek. apa namanya host. bisa Saya Bisa Salah, kan dia fashion. si Ya, Kevin fashion Oh, show iya. saja. presentasi kok dia di Silakan. Algoritma. Centil dia fashion show. udah presentasi juga kan? Kayak saya bilang tadi apologia. Cuman yang itu Pak penguatan bahasa. Iya. Itu nanti bisa sama Pak Baik. Oh iya. Bismillah. Nanti bismillah. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, lanjut program BK. Terima kasih Bapak. Lanjut ke pada program saya. Sebelumnya Pak Benny programnya apa Pak? Ekstra, intra atau kok? Kalau ini saya masuk ke ini, masuk ke tiga-tiganya. Saya sebenarnya yang saya angkat itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini masuk ke intra, masuk ke pro, dan masuk ke ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya seperti pembuatan running tag itu tadinya kan masuk ke ekstrakurikuler juga. Itu. Jadi kebiasaan Bapak Nah, kalau ini kan program ini boleh berbeda dari kemarin kalau iya, enggak maksudnya yang harus buat nanti. yang sekarang ini saya podcast. Iya, jadi maksudnya ada kok apakah intra? Maksudnya lebih kepada nanti ini ke kalau podcast itu sampai bulannya kali ya. Jadi biar ada seminggu sekali. Oh, kulikuler. Berbeda aja ya. Pak. Kenapa Bapak? Kemana sih? Saya lebih mengkonsentrasi sih lebih masuk ke ekstrakurikuler. Jadi yang ingin ini lagi nanti ke ekstrakurikuler. Jadi ada ekstrakurikuler podcast, pembelajaran, interview, wawancarai orang, jadi host gitu. Jadi lebih ke ekstrakurikuler. Ya, berarti sama. Saya mau nyamain dulu gitu. Kalau saya buat program teater, itu Ekstrakurikuler juga. ekstrakurikuler. Saya mengangkat ini program yang baru kaitannya dengan hasil pembelajaran anak-anak ya pada saat P5 kemarin gitu. Melihat potensi yang ada, pertama dari modal manusianya, murid-murid antusias dan terlihat bakat-bakat yang dimiliki oleh mereka. Terus kemudian juga modal dari pelatihnya, karena kita punya guru dan punya tim yang memang bisa melatih, punya kompetensi dalam bidang itu. Kemudian untuk modal fisiknya, kita melihat tempat dan juga sarana-prasarana yang kita miliki yang bisa menunjang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian modal finansial, ya, modal keuangan ataupun anggaran yang memang bisa kita masukkan nantinya untuk ke dalam anggaran ekstrakurikuler baru, karena memang nantinya harus dievaluasi ya Pak PMU ya, terkait dengan ekstrakurikuler yang sudah ada dari tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya yang memang Cara pengembangan. peminatnya ulang. Kemudian terkait dengan modal lingkungan atau alam tadi, lingkungan sekitar kita yang saya rasa bisa mendukung untuk kegiatan-kegiatan ini dengan akses yang mudah. Terus lingkungan sekitar kita punya banyak tempat atau spot-spot yang bisa kita gunakan untuk latihan selain sekolah tentunya. Itu mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu semua ataupun murid ya terkait dengan rancangan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid untuk program ekstrakurikuler. Terima kasih. Itu Pak, Bapak kepala sekolah ataupun misalkan atau Pak Willy, siapa? ada yang mau disampaikan? Ini tentang itu. Saya kan belum. Oh iya, belum datang. Iya, setelah
pelatihnya Pak Billy ya. Kalau teater kalau saya kan musik Pak, kalau kita kan kalau dulu seni budaya itu ada peminat atau fokusnya lebih pada satu bidang. Kalau saya kan memang musik, kalau yang teater itu yang lebih paham itu Pak Tresna. Tapi kan dalam unsur-unsur teater juga ada unsur Iya, musik iya. Maksudnya nanti dikolaborasi. Makanya salah satunya juga saya melihat aset yang dimiliki oleh Pak Willy dalam bidang musik tentunya yang bisa membantu untuk pelaksanaan kegiatan ini. Nah, bagus sih kalau dibikin ekskul, cuman ya nanti memang kendalanya sih sebenarnya kalau di ekskul itu tadi yang tadi dibilang sebuah peminatnya, jadi makanya mesti kayak ada inovasi-inovasi gitu Bu. Kalau kayak anak musik tuh misalnya pertamanya banyak, terus lama-lama dikit karena ada yang malas datang, mungkin ya itu faktor yang utama sih. Terus keduanya ya memang mereka kadang-kadang bukan nanya kapan kita keluar misalnya tampil apa event-event gitu, kita nyari-nyari event. Cuman kan sekarang nggak kayak dulu, zaman dulu kan event-event sering banget, sekarang kan jarang sekali ada event-event gitu. Jadi ya paling ya kita di dalam sekolah aja kalau musik. Tapi kan walaupun di luar nggak ada event, tapi kita bisa menciptakan event sendiri. Iya, justru itu makanya. Nah, tapi nanti kan kalau menciptakan event sendiri nih, mesti ada pembicaraan juga terkait anggaran kalau macam. Biasanya kalau anak teater itu emang lebih kuatnya menyatu dulu latihan istrinya. Misalnya kalau kayak futsal kan latihan nih, besoknya ada yang latihan. Jadi kalau teater tuh kalau bisa emang terus-terusan. Semua ekskul itu. Ekskul itu kalau kaitannya bicara ekskul itu memang kalau mau awet, kalau mau memang panjang dan peminatnya terikat, itu memang harus ada show, harus ada event. Kalau kita ekskul saja tapi tidak ada event atau tidak dimanfaatkan, makanya ekskul kan kembali lagi, ekskul itu harusnya mendukung kegiatan intra gitu loh. Harusnya mendukung kegiatan intrakurikuler. Contoh yang awet pasti. Iya, yang awet basket, ini contohnya futsal dengan turnamen-turnamennya ada kayak begitu. Badminton itu kita kalau badminton mungkin kendala lapangan memang harus ada indoor, nggak mungkin kita latihan dengan standar kompetisi itu outdoor, itu seperti itu. Tapi kalau volley semuanya itu saya kira lebih mudah mengikat. Nah, seperti contoh tadi Bu Eka mau teater, itu ya bagus memang. Cuman ya itu tadi, kita sebagai penyelenggara ekskul atau pemangku ide ekskul, pendamping ekskul itu memang harus aktif mempromosikan gitu loh. Pak Willy ini juga sebetulnya guru, saya tahu ada musik, ada band di sini. Saya sampai sekarang terus coba sudah di food court Kelapa Gading seminggu, Sabtu Minggu. Tapi ya kembali lagi itu sebetulnya tinggal kalau misalnya iya ada audisi, kita disuruh tampil dulu di sana, tapi ya guru-guru latihannya ya nggak fokus umpamanya, karena memang tugas, mungkin kalau guru-guru ya karena ada tugas atau ada bagaimana, tapi ya kembali lagi ke selagi itu ada show-nya, itu saya yakin pasti akan lama bertahan, dan pasti orang-orang yang berlatih itu ya namanya juga. Tapi kalau memang mungkin sekarang ada P5 ya, di kurikulum kita sekarang ada P5, itu harusnya lebih di tingkat ini, hidupkan lagi di kreativitas seni dan budayanya ekskul di kita ini. Kalau Paskibra itu kan kaitannya dengan kegiatan event-event intrakurikuler ya upacara 17-an, kira-kira begitu mereka show. Dengan kalau sarana prasarana ya memang sekolah ini, sarana prasarana sekolah ini memang untuk digunakan itu gitu loh. Studio itu kalau misalnya ekskul bandnya siswa ada, saya kan pernah mengusulkan bahwa depan studio itu kantin gitu loh. Depan studio itu kantin, kembali lagi ekstrakurikuler itu mentalitas tampil
Betul nggak sih? Mentalitas tampil dia itu yang mungkin kurang di pembelajaran, yang sifatnya KBM tidak mungkin muncul, maka di ekstrakurikuler muncul. Makanya saya selalu punya ide, umpamanya depan kantin kita itu ada studio, ya keluarkan itu kalau bisa, gitu loh. Setiap pojok jadi pojok studio kan gitu, pojok saja kayak kafe itu kan jadi pojok-pojok saja, dia model akustik, dia model ini sound system sambil menghibur. Motif ekonominya taruh di situ kotak. Kalau yang mau naruh itunya loh, semua begitu tak lihat. Di Sagoro itu begitu, disediakan panggung untuk musik, nyanyi, mereka ngamen, kalau bahasa kita ngamen, nyanyi, tapi ya disiapin kotak di situ, ada yang mau naruh silakan, terima kasih, tapi dia profesional nyanyi, dinikmati oleh pejalan kaki, seperti itu. Nah, yang seperti itu ini yang militansi yang seperti itu, yang kalau ekskul itu apakah semuanya harus berdana dengan sekolah? Betul nggak? Ya, kreativitas ekonominya itu yang seperti itu. Apakah memang kalau misalnya show di sana, umpamanya alat-alat, kita punya sarana alat umpamanya, apakah melaksanakan itu harus selalu di cover dengan uang sekolah? Bisakah dinaikkan levelnya dengan mencari uang? Bukan untuk sekolah, tapi ya untuk aktivitas ekskul itu, gitu. Daripada menurut saya dia izin peralatan mungkin oke, sekolah bisa kolaborasi dukung itu. Kalaupun sekolah mampu ya oke, minum ada event apa, tapi menurut saya enggak masalah. Kalau misalnya buat saya pribadi harusnya enggak usah malu kita show tampil, tapi ya latihan, dua latihan kita vokal juga jangan cempreng-cempreng amat gitu, maksudnya pede-pede amat dipertontonkan ke siswa. Kalau tadi apa tadi Bu Eka tadi teater itu ya teater ya kalau teater itu memang butuh militansinya yang kuat, karena memang ya orang-orang teater kan orang-orang totalitas biasanya kalau kita lihat ya, orang-orang teater itu yang harus siap memang militansinya tinggi, dia pengen terlibat tampil. Itu kalau teater. Kalau kemarin P5 mungkin ya disokong dengan show gitu kan ya Bu Beka ya. Iya. Tapi kalau masuk di latihan setiap minggu, ekskul itu di setiap minggu Iya. latihannya. Nah itu di setiap minggu latihan itu ya harus punya event yang kalau P5 itu berapa bulan sekali? P5 itu setahun 3 kali. Iya. Berarti 4 bulan tampil, 4 bulan tampil, nah itu ya tak apa-apa juga dimanfaatkan itu juga. Tari itu begitu. Tari itu kalau memang seperti contoh SMA 1 Cipulir, itu tari tentang apa? Tari Acehnya itu bisa saman ya, tari samannya itu bisa ngisi-ngisi event. Dan itu pun dibayar pasti kalau eventnya itu sudah level acara-acara TNI Angkatan Laut, pembukaan PSI, ada kemarin PSI tari pembukaan cabang di mana itu tidak hanya kepala sekolah, ketua umum kita pun Yayasan Tua mempersilahkan rekanan-rekanan itu menggunakan aset-aset atau kemampuan di sini itu untuk tampil. Jadi ya memang itulah kalau ekskul itu kalau memang tidak ada jiwa entrepreneurnya, ya mengandalkan anggaran yang ada di sekolah, itu ya pasti cepat selesainya, cepat bosannya. Intinya beginilah, manfaatkan saja sarana prasarana di sekolah. Pakai sarana prasarana sekolah itu untuk
apa ya, untuk kreativitas ekskulnya masing-masing. Seperti itu. Kalau mendatangkan materi, enggak apa-apa, kita sih enggak melarang-melarang saya, silakan saja untuk ekskul itu. Yang penting kan terorganisasi ekskul itu kan. Betul nggak sih? Paskibra, ya tapi sekali lagi semua ada aturan, jangan fokusnya nyari show tapi pelajaran ditinggalkan, itu juga salah juga. Tetap struktur organisasi itu, peraturan itu dipegang. Minimal ya kalau 2 bulan sekali tampil itu kan wajar tuh. 4 minggu, 8 minggu latihan, umpamanya 2 bulan tampil di mana, kayak gitu menurut saya ya cukup lah membuat motivasi anak itu untuk apa? Untuk berada di dalam ekskul itu. Saya kira itu untuk apa? Tema ekskul ini ya, terutama tadi mereka mau mengembangkan teater kaitannya dengan kemarin P5 dan apa? Saya kira kalau di P5 itu nanti diekskulkan agak beda mereka. Kalau P5 kan memang mewajibkan semua, betul ya? Tampilan P5 itu, betul ya? Pesertanya itu beda dengan ekskul. Sekolahnya beberapa Kalau P5 itu memang siswa wajib, bisa kita tekan mereka semua harus ikut tampil umpamanya itu. Tapi kalau ekskul itu lebih inklusif lagi, lebih tertutup lagi personilnya gitu untuk mendukung kegiatan P5. Tapi P5 dengan nanti orang-orang teater saja yang ikut ya salah juga menurut saya mereka. Jadi harus ada keterlibatan yang lain juga ikut masuk dalam, umpamanya ditampilkan dalam show-show di kegiatan P5 itu ya memang harus ada keterlibatan semuanya. Saya kira itu ada sedikit perbedaan antara memang kekhususan di ekskul dengan program tampilan-tampilan di P5. Karena tampilan-tampilan di P5 itu yang saya ketahui ya memang harus melibatkan seluruh siswa, entah itu bagiannya apa itu lain hal lah, tapi ada keterlibatan siswa. Saya kira itu. Kalau sarana prasarana sangat bisa dimanfaatkan memang. Musik di atas ini sampai sekarang juga belum terpakai. Nggak tahu apakah nggak enak atau bagaimana, menurut saya ya kitanya sendiri yang nggak mau memanfaatkan apa yang ada gitu malah. Atau mungkin kalau sini sifatnya vokal mungkin ya, kalau di bawah band seperti itu kan ya kayak gitu lah. Kita kadang-kadang seleksi lomba-lomba karaoke harusnya dipakai fasilitas di sini, harusnya dengan sound yang memang mumpuni di sini. Tapi kadang-kadang kita masih kurang kuat untuk menjalankan kegiatan itu seadanya gitu loh. Enakan di bawah kayaknya Pak, enakan di bawah sarana prasarananya ya seadanya yang di bawah gitu loh. Padahal sarana prasarana kita ada, ruang karaoke ini ya dengan NAF itu ya nggak kalah, ini cuma kalah di peredam saja gitu loh. NAF. Kalau karaoke ada NAF bayar, tahu kan, pernah nggak ada karaoke di NAF itu umpamanya yang lama kayak itu saya lihat nggak kalah ruang karaoke ini, ruang media ini itu nggak kalah. Oh Indonesia. Oh ya. Oh. Beda sama yang sound system portable itu jauh. Kalau sama di sini jauh. Nah itu ini saja nggak dimanfaatkan gitu, hanya karena naik ke atas. Kayak gitu, hanya karena naik ke atas. Pilih kayaknya enakan di bawah deh Pak. Kayaknya enakan di bawah deh Pak. Kira-kira begitu. Kalau isi tangga bisa Pak. Dari studio ya. Jangan gini loh. Memanfaatkan yang ada dulu. Jangan ada tuntutan-tuntutan hanya karena akses. Oh kita harus bongkar dulu sana, bikin tangga dulu ke sini, baru kita mau ke situ. Menurut saya kan berlebihan. Jadi
Jadi kita punya apa yang manfaatkan saja gitu. Untuk pemakaian jamnya Pak, Kenapa? jam durasi jamnya setelah APM. Ya silahkan itu diatur. Itu kan nanti diajukan ke manajemen dong. Yang kayak itu kan diajukan pasti ke manajemen. Jadwal-jadwal seperti itu diajukan ke manajemen. Karena yang kayak gini ya memang beda. Ya intinya kan melatih kepercayaan diri. Ide yang di TikTok itu, yang saya punya ide itu, saya kok nggak dengar ide itu dari guru seni budaya yang nyanyi tinggal ini doang bergantian. Awalnya nggak bagus semua nggak apa-apa, tapi itu kan kepercayaan diri. Satu bagus, satunya lagi fals, bodo amat tuh. Yang penting ketawa-tawa kita buat. Nanti pelan-pelan ketemu tim yang bagus. Begitu kan yang di Instagram itu yang saya sering lihat itu siswa nyanyi, wah keren. Bisa ngeliat kayak gitu-gitu sekolah kita bisa gitu loh. Sekolah kita pun bisa, bukan nggak bisa. Tapi ide-idenya ini yang kurang ada gerakinya gitu loh. Ide-ide gurunya yang di guru saya katakan kalau kayak gini adanya di guru bukan di siswa. Kalau siswa grundel saja, kalau siswa di kita itu kalau nggak diceburin nggak bakal nyebur. Kalau di kita begitu. Makanya gurunya itu kan Pak Willy, saya kan pernah minta itu kan, kapan kita nih guru dulu, makanya saya contohin guru dulu ya buat siswa-siswa, bukan nggak mau ngajak siswa, tapi saya pengen itu ada kreativitas. Yang lagu apa ya, na 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 na, yang kayak gitu aku lihat di situ deh, nyambung bawahnya, nyambung belakangnya, wah ini seru ini. Latihan gini sampai maghrib nggak terasa itu kalau puasa ini. Orangnya nggak lengket. Iya lah, ngomongin orang enggak, wah kita kayak gitu seneng iya. Jadi seperti itulah Pak, kira-kira sekolah kita itu. Fasilitas banyak, fasilitas kita punya semuanya. Tapi itu tadi saya nggak tahu apakah kreativitasnya yang nggak ada, kemudian beralibi ya, beralasan nggak enakan. Nah ini kata-kata nggak enakan ini yang kadang-kadang bagaikan bisikan setan yang halus seperti rambut ditepung ditarik gitu, seolah-olah wah nggak enakan begini, nggak enak dunia pendidikan. Kalau kita bicara nggak enak ya sudah akhirnya keenakan jadinya. Dan giliran CGP begini dituntut, betul nggak? Iya. Kalau bukan CGP begini, siapa yang mau mikir? Bu Dila mikir yang begitu? Belum tentu. Ini karena tuntutan CGP. Tuntutan CGP makanya memikirkan begini. Nanti kalau CGP-nya dapat, nggak tahu lah ini. Saya kira apakah lanjut kreativitasnya begitu atau tidak? Ya lanjut, karena ini tanggung jawab moral kita udah di. Iya kan karena dipakai loh ilmunya kan, pasti nanti jadi narasumber, harus menggerakkan ke yang lain, harus diundang ke sana, diundang ke sini. Kalau nggak praktek saya kira hambar juga pasti omongannya. Tanggung jawab moral dari pemerintah Bapak Ibu, kita sudah dikasih fasilitas di pendidikan ini selama 6 bulan. Dan pastinya outputnya itu kita bisa setidaknya mengajak kepada rekan sejawat ini untuk bergerak dan jauh lebih baik lagi menjalankan program-program yang ada dalam pendidikan juga. Baik, saya rasa cukup ya BK ya. Semuanya dan Bapak Ibu semuanya kepala sekolah, kami mengucapkan terima kasih. Dalam diskusi ini kita sudah menemukan solusi-solusinya, program saya maupun program mereka di CGP Angkatan 9. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktunya yang sudah mau berdiskusi bersama-sama di sini. Dan lain dilakukan hanya untuk kemajuan sekolah kita dan untuk kemajuan siswa-siswi kita SMK 22 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.